Ini Euro USD dan Lusa NFP. Mmm, Biasanya kalau forex itu dia bakal cenderung sideways. Kalau gold atau Nasdaq mungkin masih ada ekspansinya tipis-tipis ya, atau kayak semalam Nasdaq-nya ATH ya, congrats yang dapat sampai ATH at least biasanya bener ya, buy, nggak ada coba-coba nge-sell. Ingat kalau mau ATH, itu kamu follow aja udah. Lebih baik saya kena stop loss ketika kejar ATH daripada saya coba nge-sell mempredik bahwa ini adalah top dari market itu sulit sekali. Ya, udah dijelaskan juga di dot teori hal seperti itu sulit sekali. So, kalau NFP itu kan cenderung sideways, tapi untuk tahu sideways apa enggak itu harus dari price action-nya. Price action apakah yang menunjukkan kondisi sideways itu kalau di H4 atau daily, kamu dijepit gap atas bawah, itu sulit banget. Ya, kamu bisa lihat di sini, kita punya CB di atas. Nah, di saat yang sama, kita juga punya BC di bawah. Dan ini ada inversion. Ya, jadi atas ada dua array, CB sama CB bawahnya, bawah juga ada dua array. Inversion sama ada BC, jadi dia equal kan. Nah, kalau ini equal, ini sulit banget. Kenapa sulit? Karena harga bisa aja, contoh nih dia manipulasi dulu ke bawah sekali, baru rally up ke atas. Atau dia nge-inverse skip ini, baru naik ke atas. Nah, kondisi termudahnya itu adalah tunggu ini ke inverse. Karena kalau ini ke inverse, dari sini ke equal high ini, itu mudah sekali. Memang range-nya pendek, tapi itu kalau kamu kejar di M1, mungkin masih bisa dapat 1 R. Seperti itu. Jadi ini kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau kamu pengguna ICT ya, kayak saya, itu pasti dan teman-teman yang lainnya itu pasti suka sekali market yang ekspansi koreksi, semua juga sama lah. Saya dulu juga belajar pakai cara SNR, pasti seneng. Yang seperti itu, kita kan benci sekali ketika marketnya sideways, ketika marketnya seek and destroy. Nah, tapi ada benefit juga bagi orang yang hobinya scalping, tektok atas bawah, yang mereka hobi market sideways, ya ini adalah marketnya mereka. Mereka pasti suka banget market yang seperti ini gitu loh, karena memang mungkin style itu adalah scalping tektok atas bawah, tapi kan kalau kita kan enggak kan, mostly kita kan maunya main cukup panjang, jadi ini cukup sulit seperti itu. Nah, hari seperti ini tuh pasti akan ada di market, nggak mungkin setiap hari itu marketnya baik, naik terus atau bahkan em, turun terus, dan nggak mungkin juga setiap hari itu sideways gitu loh, pasti bakal ada ekspansinya. Jadi karena ini H-1 menuju NFP, ya besok adalah NFP, solusinya gimana? Hari Kamis itu biasanya pada susah transaction-nya. Kebanyakan sideways karena dia harus nge-engineer liquidity untuk besoknya. Jadi, solusinya adalah kamu tunggu di New York. Ini kan lagi London, pas saya lagi rekam, Londonnya di skip aja. Kamu tunggu London aja. Nah, kalau sideways kita bisa entry nggak? Saya tahu pasti kamu muncul pertanyaan seperti ini. Bisa nggak ya kalau saya misalnya nge-sell di sini, targeting ke low ini misalnya, atau targeting ke low ini, jawabannya bisa nggak? Bisa. Jadi walaupun sideways, kamu masih tetap bisa trade, tapi akan sangat sulit. Kenapa? Karena range-nya pendek banget. Nah, biasanya yang terjadi adalah mereka itu nggak sadar, sebenarnya itu lagi sideways, besoknya ada news event gede, mereka ngeselnya dapat di pucuk, harapnya TP-nya jauh ke bawah. Nah, itu yang suka salah ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi ketika masuk ke PD array CB ini, ya, em, itu measuring gap ya. Jadi kamu langsung ke M15 boleh kalau forex ya. Nah, ketika harga masuk di sini, kamu bisa lihat ya, harga masuk di sini, kita ada sweep di sini. Kau perhatikan, kita ada sweep ya. Harga masuk saat London Open Kill Zone ya. Kita punya MFS di sini, kita punya fair value gap. Jadi kamu short aja di sini ya, saat silver bullet, kamu short di FVG ini, SL kamu di sini, TP kamu ya cukup di bawah sini. Ingat kenapa nggak ke sini kok? Ke sini aja. Satu, karena kita lagi sideways. Yang kedua, karena itu adalah Asia low atau important liquidity. Udah, ketika udah dapat setup seperti ini, beres. Di New York kamu nggak bisa expect apa-ngapain. Jadi kalau misalnya Londonnya nggak gerak, berarti New York gerak. Itu kalau tipikal sideways. Seperti itu. Bisa juga kalau kamu ke M5. Sebenarnya kalau kamu udah dapat entry di M15, kamu tidak perlu lagi untuk ke M5. Karena definisi kamu ke LTF adalah mencari setup. Kalau kamu udah ketemu di M15, kamu nggak perlu lagi untuk ke
5. Bahkan kalau misalnya kamu salah dalam belajar, kamu akan menganggap ini sebagai pola MSS by. Itu common mistake tuh bagi orang-orang yang baru belajar ASIS itu. Mereka lihat ada pola QM dikit, langsung anggap MSS. Padahal enggak ya. Ini inducement, ini juga inducement. Ya, jadi ini adalah inducement, ini juga adalah inducement. Jadi kamu untuk tahu itu IDM atau MS itu kamu butuh logiknya seperti apa, harus punya naratif yang kuat. Naratif itu bukan cuma sekedar kayak, oh ekspansi koreksi, iya itu salah satunya. Naratif itu juga bukan cuma kayak sekedar, oh ini ada BPR, hampa, aku buy A atau aku sell A. Nggak bisa seperti itu juga, ya. Nggak bisa juga seperti ini misalnya, oh ini ada displacement candle T yang gede, ya ada FVG, aku buy A. Nggak bisa juga seperti itu. Ya, jadi kalau kamu di sini ada sweep, oke, sweep, minor sweep, ini adalah minor MSS. Apakah ada fair value gap? Ada, ya. Nih, ada order block, ada fair value gap. Kamu silakan short di situ. Time-nya adalah makro. Ya, kalau jarak dari entry kamu terhadap FVG terakhir itu terlalu dekat, kamu nggak perlu limit pas, karena percuma kamu harus lebih dikit. Jadi misalnya nih, kamu itu kan FVG-nya kan di 1.17.545. Kamu pasti limitnya harus itu 1.17.52. Karena kamu harus kasih spread gitu loh. Kalau nggak, bisa nggak kena order kamu. Oke?